Blitar selama ini dikenal sebagai tempat Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dimakamkan. Namun ratusan tahun sebelumnya, Blitar sudah mencatat sejarah sebagai wilayah penting di Nusantara. Selain terdapat belasan candi, prasasti, dan sejumlah situs bersejarah penting lain, pada masa lalu, Blitar tercatat sebagai tanah suci karena banyak raja yang diprabukan di daerah ini. Berdasarkan dua pupuh kitab negara Kertagama, Candi Simping disebut sebagai tempat disemayamkannya pendiri Majapahit, Raden Wijaya. Sedangkan Candi Mleri sebagai pendarmaan Wisnuwardana atau Ranggawuni. Pemilihan wilayah Blitar sebagai lokasi perabuan atau pendarmaan para raja bukan satu kebetulan. Pada zaman dulu, pemilihan tanah untuk pendirian bangunan suci dipilih di tanah yang suci. Menurut pedoman pembuatan bangunan suci dalam kitab Vastu Sastra, tanah dibedakan menurut jenis yang ditentukan dari beberapa unsur seperti warna, rasa, bau, tekstur, kemiringan, dan lain-lain. Penggolongan jenis-jenis tanah berdasarkan unsur fisik dapat dibedakan menjadi 4. 1. Tanah Brahmana, berwarna putih mutiara, rasa asam manis, berlumpur, kemiringan ke utara, berbentuk bujur sangkar. Tanah seperti itu akan mendatangkan keberuntungan dan kebaikan. 2. Tanah Kesatria, berwarna merah, pahit, berpasir dan berlumpur, miring ke timur. Tanah itu akan mendatangkan kesuksesan. Tanah Vaisya, berwarna kuning, rasa asam, pasir berlumpur, dan tingkat kemiringan ke timur, maka akan mendatangkan keberuntungan. Tanah Sudra, berwarna gelap, berbau busuk seperti kotoran, sangat berlumpur, tingkat kemiringan ke timur, akan mendapatkan kekayaan. Berdasarkan penggolongan itu, Blitar memiliki kualitas tanah Brahmana dan Kesatria, karena banyak sungai dan tanah yang berpasir putih seperti mutiara, sehingga cocok sebagai perabuan dan pendarmaan para raja. Negara Kertagama tegas seperti yang dituliskan Profesor Slamet Mulyono, selama kurun waktu mulai Kediri sampai Mojopahit di Jawa Timur, candi makamnya ada 27 yang terdeteksi oleh negara Kertagama. Ya, Kagenengan sampai Kidal, Jago, Simping di Blitar. Dan di antara 27 itu 3 itu terletak di Blitar, yaitu Candi Simping, Candi Blitar, dan Candi Waleri. Berbagai naskah sudah mengatakan bahwa di Simping itu perabuannya Raja Sajayanegara atau Raden Wijaya. Simping Raden Wijaya. Kalau Waleri itu salah satu perabuan Wisnuwardana, walaupun Wisnuwardana sudah dimakamkan di Candi Kidal, tapi perabuan mungkin secara politik bahwa ini wewengkonnya Singasari, Waleri itu. Dan yang terakhir Candi Blitar yang sekarang sudah roboh, petilasannya dinamakan petilasan Aryo Blitar.
Tapi ini tegas, Candi Blitar ini disebutkan candi makam. Prasastinya dijadikan tonggak oleh Kabupaten Blitar, dinyatakan sebagai hari jadi Kabupaten Blitar. Ini prasasti yang ditemukan di Candi Blitar. Ya memang banyak ahli yang masih berdebat siapa yang dimakamkan di Blitar ini. Tetapi kembali lagi kalau kita membaca Negara Kertagama, Hayam Wuruk itu di Blitar 3 kali loh, tiga periode, dan selalu SOP-nya itu selalu ke Candi Palah Penataran, kemudian ke Candi Blitar, ke Candi Simping. Jadi kita ini mesti curiga nih, Candi Blitar ini siapa kok pentingnya seperti itu? Ya saya tidak berniat otak-atik gitu. Tapi kalau melihat nama lokasi penamaan simbolnya, sebenarnya ada kedekatan dengan Jayanegara. Kalau di Kertagama itu Raden Wijaya itu disimbolkan Harihara di Antahpura, sedangkan kalau di Pararaton Jayanegara itu di arcanya di Antahwulan. Jadi ada kedekatan. Kalau Simping Antahpura, kalau Jayanegara itu di Antahwulan. Nah, apakah dua ini memang berdekatan sehingga saya tidak sembrono untuk mengatakan mungkin saja bahwa Candi Blitar ini adalah Jayanegara, kemungkinan karena dari sisi-sisi itu. Pendukung lain adalah juga keterangan di Pararaton bahwa Jayanegara dimakamkan di Kapopongan atau Srenggapura. Srenggapura atau Pura Srengga. Dan kalau merujuk itu, maka tentu ini puranya Raja Srengga yang membangun Candi Palah. Raja Srengga. Dan kalau datanya sejarawan Danar-Dana mengatakan bahwa candi di puncak Gunung Pegat itu adalah candi yang dibangun pada era Srengga, besar kemungkinan Srenggapura yang dimaksud adalah kota Srengat sekarang ini. Karena dulu kota Srengat itu toponim Srengga dengan Srengat sangat dekat. Sehingga banyak yang mencurigai bahwa sesungguhnya Srenggapura itu ya Srengat, yang salah satu wilayahnya adalah Desa Balitar pada waktu itu. Ibu kotanya Srengat, Balitar masih. Jadi mungkinan Jayanegara memang mungkin dimakamkan di situ. Nah, kalau ditanya mengapa begitu? Kita melihat saja bahwa hampir semua candi-candi itu selalu berdekatan dengan gunung berapi. Kita lihat seperti Jogja, seperti di Lumajang, ada Semeru di Blitar. Maka kawasan-kawasan gunung berapi ini adalah kawasan yang selalu menjadi yang harus diwaspadai oleh para raja. Karena sisi lain umat Hindu menjadikan gunung dengan puncaknya sebagai tempat yang paling dekat dengan nirwana, merunya itu, sehingga gunung adalah sesuatu yang tinggi dan sesuatu yang diagungkan. Asal bangun aja. Itu tempat-tempat itu sebenarnya seistimewa apa sebenarnya yang berada di? Kalau candi yang sudah konangan itu ya, konangan, karena memang banyak yang belum konangan. Seperti misalnya Candi Lewang Pentar itu, itu terbenam sampai separuh, sehingga untuk melihat pondasinya kita harus menggali sampai 3 meter baru kelihatan candi tahu. Artinya kita melihat seperti apa letusan kelut itu sehingga bisa membenamkan Candi Lewang Pentar sampai setengahnya. Artinya kalau Lewang Pentar dulu tempat persinggahan Hayam Wuruk, berarti ini dulu kota besar, kota praja yang setiap Hayam Wuruk datang pun selalu memerlukan untuk singgah di Lewang Pentar. Masyarakatnya binasa karena sedimentasinya pasir tanah itu sampai 3 meter, yang abadi batu terutama. Tapi walaupun begitu banyak juga batu yang hilang, batu bata yang sudah rusak. Kita bagi candi-candi yang kelihatan ini seperti mudah kita untuk bisa menyebut, misalnya
untuk pemujaannya di Candi Pala. Kemudian pemberian semacam pasajen itu di Candi Wringin Branjang karena di sana bukan bentuk candi tapi hanya semacam altar. Itu kalau disebut pasajennya di situ. Sehingga itu tidak merupakan candi tapi memang situs bekas pasajen. Kalau di penataran pasajen sementaranya ada di panggung depan. Tapi kalau dalam struktur tempat yang tadi ditanyakan, kita melihat antara Candi Penataran dengan Wringin Branjang cukup ideal untuk menyebutkan bahwa itu titik trap yang sangat sangat menarik untuk dibuat secara cermat gitu. Jadi kalau mungkin dilihat saja di Wringin Branjang tidak menampakkan sebuah candi tapi hanya semacam pos gitu. Tapi pos yang dibikin secara indah. Gitu. Oke, terakhir Mas Pur, jadi apa yang harus kita sikapi ketika melihat Blitar itu begitu banyak situs-situs bersejarah yang mulai dari awal kerajaan Kediri sampai Majapahit terakhir? Paling tidak untuk memberikan kita satu motivasi dari berbagai diskusi sarasiat budaya maupun seminar mengatakan bahwa identitas Nusantara lama itu terbangun dari Kediri misalnya, dari hulu Sungai Berantas, karena disitulah identitas Nusantara itu terlihat. Misalnya sejak Empu Sindok membangun Medang Kemulan, kemudian sampai pada Erlangga, identitas cap negara Garuda Muka sekarang sudah dikembangkan menjadi lambang negara kita. Itu bagian-bagian dari apresiasi untuk mau kembali mengingat sejarah, bagian terpenting dari perjalanan bangsa kita hari ini. Jadi mau menengok pada masa lalu. Maka yang kita lakukan sekarang ini mesti lebih arif lagi, lebih bijak lagi untuk memperlakukan artefak peninggalan masa lalu itu sebagai hal yang harus kita lestarikan, karena dari situ kita bisa berkaca bagaimana dulu pendahulu kita itu menanamkan desain pondasi-pondasi kenusantaraan sampai hari ini. Maka kegiatan yang bersifat vandalis misalnya, perusakan pada artefak dengan alasan misalnya ini dianggap musyrik, jangan seperti itu, karena identitas budaya kita kalau hilang maka kita kemana lagi akan menoleh. Saat ini banyak tempat-tempat seperti misalnya di lingkungan yang saya sebutkan tadi di Candi Blitar misalnya, ada sebuah sekolah, ketika mendapat pondasi pun ternyata cangkulnya mengantuk pada semacam stupa. Barangkali di bawahnya itu masih ada candi besar. Itu juga hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita di masa depan. Apakah masih memungkinkan untuk kita melakukan ekskavasi pada artefak-artefak budaya, karena memang di sanalah kita bisa melacak sejarah pendahulu kita di masa lampau.